Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kembali saya menyapa Bapak Ibu dan saudara melalui refleksi malam hari ini. Saya mau ngambil sebuah cerita tentang seseorang yang sudah kaya raya, tetapi kemudian ternyata tidak puas dengan kekayaannya. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 16 dikisahkan seorang raja dari kerajaan Samaria telah punya istana yang bagus. Lalu ketika ia tinggal di istana itu, ia melihat di sebelahnya ada sebuah kebun. Kebun itu adalah kebun anggur. Dan ketika dicari tahu siapa pemiliknya, ternyata pemiliknya adalah Nabot. Ia punya keinginan kalau bisa kebun itu menjadi miliknya. Dia akan ubah untuk menjadi sesuatu yang menurut keinginannya. Ya mungkin karena letaknya di dekat dengan istananya, ia ingin ada aktivitas untuk dia ingin ada sesuatu yang memperindah, mempercantik istananya. Lalu ia datang kepada pemiliknya, Nabot. Kepada Nabot ditawarkan sejumlah uang untuk dibeli kebun itu. Dan kemudian apa jawab Nabot? Tidak. Saya tidak mau jual kebun ini. Kenapa? Karena ini adalah warisan turun-temurun dari keluarga mereka. Dan memang sebagaimana diatur dalam adat istiadat mereka, tidak boleh lahan atau tanah yang merupakan warisan dari turun-temurun itu dialihkan, baik dijual apapun ditukarkan dengan yang lainnya. Dan ini tentu saja memang sudah menjadi tradisi mereka yang begitu kuat dipertahankan mereka supaya apa? Supaya masing-masing suku di dalam kedua belas suku Israel itu mereka tetap memiliki yang namanya tanah-tanah mereka sendiri, tempat nenek moyang mereka untuk kehidupan mereka. Dan ketika kemudian didengar ditolaknya niat untuk dibeli, Ahab, raja Samaria itu yang memang sudah kaya raya, apalagi sebagai seorang raja, menawarkan, kalau begitu sudahlah, kalau begitu saya tawarkan dengan digantikan dengan kebun lain yang lebih baik daripada kebunmu. Tetapi Nabot sekali lagi menolaknya karena apa? Karena ia berpegangan ini kebun warisan turun-temurun, tidak boleh dialihkan ke siapapun kecuali keluarga mereka sendiri tentunya. Nah ternyata apa yang terjadi berikutnya adalah Ahab yang ditolak keinginannya menjadi begitu sedih, begitu menderita karena dia keinginannya untuk memperoleh kebun itu ditolak oleh Nabot. Kesedihannya kemudian tampak diketahui oleh istrinya Isabel, dan kemudian Isabel setelah mengetahui duduk perkara apa yang menjadi kesedihannya, berusaha dengan segenap cara untuk mengambil alih kebun itu. Dan dengan cara yang licik ia mengambil alih itu, Nabot menjadi korban, dan pada akhirnya betul kebun anggur itu kemudian jatuh menjadi milik Ahab, raja Samaria itu. Cerita ini diceritakan di dalam, sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan 16 kalau saya baca. Nah yang menarik begini, kalau kita kembali ke Ahab, Ahab itu siapa sih? Raja. Orang yang sudah duduk dalam kemuliaannya. Lalu pertanyaannya, apakah Ahab kurang dengan kekayaannya? Tidak. Ahab punya istana, dia punya kekayaan. Sebagai raja dia punya semuanya. Tetapi ternyata keinginannya selalu ada. Meskipun dia kaya, meskipun dia berlimpah dengan kekayaan, dia masih juga menginginkan sesuatu yang kecil. Milik Nabot, kebun anggur kecil, milik Nabot yang didapatnya dari turun-temurun dari keluarganya. Apakah tidak terpikir oleh Ahab
tentang hal ini. Tentang bahwa kebun itu adalah turun-temurun milik keluarga. Yang dia tahu pasti nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh dialihkan kepada pihak yang lain kecuali ke keluarga. Tahu pastilah, dia pasti tahu tentang itu. Tetapi keinginannya begitu besar, bahkan keinginannya begitu liar. Saya bisa katakan liar karena ternyata keinginannya itu telah merenggut kebahagiaannya, telah merenggut apa yang menjadi kesukaannya, sehingga ketika ia tidak mendapatkan kebun itu, ia menjadi sedih, menjadi berduka, menjadi seakan-akan kehilangan sesuatu yang berarti dalam dirinya. Keinginannya begitu kuat, begitu liar, sehingga kemudian apa yang ia peroleh seakan-akan menjadi tidak berarti. Keinginan dan yang begitu kuat dan liar itu telah mendorong dia untuk diam saja ketika istrinya telah mengambil alih kebun itu dengan cara yang tidak layak, yang licik bahkan dengan mengorbankan nyawa pemiliknya, Nabot itu. Keinginannya yang liar itu dia biarkan begitu saja berkuasa atas dirinya. Bahkan ketika kemudian keinginan itu menginginkan, mengharapkan pemuasan, jalan-jalan yang licik pun ia biarkan. Sampai akhirnya ia dipuaskan memperoleh kebun itu. Meski sekali lagi dengan cara curang. Saya kira ini sesuatu yang penting untuk kemudian kita renungkan. Karena ternyata di dalam kitab 1 Raja-Raja ini pun itu dicatat. Menjadi sesuatu yang dicatat, yang diceritakan sebagai suatu peristiwa yang layak untuk kemudian diperdengarkan, disampaikan dari generasi ke generasi yang lainnya. Sebuah cerita yang menceritakan bukan saja bahwa Ahab itu raja yang sebenarnya ada cacatnya, ada tidak baiknya, tetapi juga cerita yang menginspirasi tentang bagaimana orang harus berkuasa atas keinginannya. Hati-hati terhadap keinginannya, berkuasalah atas keinginannya supaya jangan sebaliknya. Keinginan itu berkuasa atas dirimu dan justru mengatur, justru mengendalikan diri kita, sehingga pada akhirnya kita tidak berkuasa, tidak independen lagi, tetapi justru kita sudah menjadi hamba dari keinginan itu. Hati-hati terhadap keinginan. Keinginan memang sesuatu yang sudah dianugerahkan Tuhan. Keinginan itu baik, karena dengan keinginan pada dasarnya orang bisa hidup. Tanpa keinginan saya membayangkan orang tidak bisa hidup. Bagaimana orang hidup tanpa keinginan? Kalau saya atau Bapak, Ibu, Saudara-saudara tidak punya keinginan, kita akan menjadi seperti mayat hidup, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Kenapa? Karena tidak ada keinginan. Sebaliknya, keinginan membuat kita menjadi bergairah. Keinginan mendorong kita untuk berusaha ini dan itu, untuk mengejar, mewujudkan keinginan itu. Keinginan membuat kita tuh melihat sesuatu yang menjadi tujuan dari apa yang menjadi hidup kita. Keinginan membuat kita termotivasi untuk mengerahkan segala kemampuan kita untuk meraihnya. Keinginan membuat kita pada saatnya ketika mendapatkannya, kita pun dibuatkan merasa senang, dipuaskan, bahkan bisa sampai pada kebahagiaan. Keinginan. Tapi pada akhirnya ketika keinginan itu menjadi begitu kuat dan besar, bahkan menjadi liar, saya bilang, maka keinginan itu justru menjadi sesuatu yang tidak baik, jadi bumerang bagi kita. Karena sekali lagi, keinginan yang begitu liar tidak mampu kita kontrol, tidak mampu kita kuasai, pada akhirnya justru akan memperbudak kita dan menjadikan kita kehilangan
makna hidup itu sendiri, kehilangan hakikat jati diri, bahkan martabat kita. Keinginan yang berkuasa atas kita membuat kita kehilangan semuanya itu. Seperti Ahab. Bayangkan seorang raja hanya untuk mendapatkan sebidang kebun anggur yang dia inginkan, dia menggunakan cara-cara yang licik, dia membiarkan itu. Dan ketika itu dilihat orang, bagaimana penilaian orang kepadanya? Bagaimana penilaian kita terhadap Ahab Isebel? Tentu kita akan katakan, seperti itukah kau? Serendah itukah kau? Yang sudah begitu kaya, dilimpahi dengan kekayaan, hanya untuk karena kebun kecil itu, kamu sudah bermain curang, kamu mengorbankan bahkan rakyatmu sendiri, nyawanya, untuk memuaskan, sekedar memuaskan keinginanmu. Begitu rendahnyakah kau, harkat dan martabatmu? Ya, itulah. Jadi saat ini kalau kita bicara tentang itu, pelajaran penting bagi kita adalah bahwa kita diberikan karunia keinginan yang mendorong kita untuk punya arah, punya tujuan, punya sesuatu yang mau diraih, punya semangat, sehingga apa yang kita miliki juga kita kerahkan, ada usaha, ada perjuangan, dan sampai pada saatnya kita juga dipuaskan ketika kita memperoleh keinginan itu. Ya, itu baik. Tapi jangan biarkan keinginanmu menjadi begitu liar. Jangan biarkan keinginanmu begitu besar bahkan sampai dirimu justru menjadi hamba dari keinginanmu sendiri. Berkuasalah atas keinginanmu. Jangan biarkan dia berkuasa atas diri kita, sebaliknya berkuasalah atas keinginanmu. Karena tidak semua keinginan itu layak kita untuk turuti. Tidak semua keinginan itu layak untuk kita penuhi. Ada kalanya keinginan itu kita harus kontrol, kita kekang, kita jaga. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi tuan atas keinginan itu, menjadi tuan atas diri kita sendiri. Dan tentu juga untuk tetap menjaga harkat, martabat, jati diri kita sebagai manusia yang kalau menurut kitab Kejadian diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Justru pada saatnya kita harus kontrol dia, tekan dia, berkuasa atas dia. Dengan hikmat yang daripada Allah, marilah kita terus mengendalikan, waspada terhadap diri kita sendiri, terhadap keinginan-keinginan itu. Dan coba selalu periksa keinginan-keinginan itu. Apakah keinginan itu layak untuk kita kemudian penuhi? Apakah itu hanya menjadi sebuah keinginan yang justru menyesatkan kita? Justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Justru membuat kita kehilangan sesuatu kemuliaan yang sudah melekat pada kita. Maka hati-hatilah terhadap keinginanmu, berkuasalah atas keinginanmu, dan menangkanlah dirimu untuk menaklukkan keinginan itu supaya kita tidak dikendalikan. Olehnya sebaliknya kita yang mengendalikannya. Dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bagaimana kita mengendalikan keinginan itu? Marilah kita belajar berkaca kepada Tuhan kita Yesus. Mari kita berkaca kepadanya. Bagaimana ia menaklukkan dirinya kepada Bapa. Ketika ia berdoa di di bukit, di Taman Getsemani, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Itu sebuah keinginan. Tetapi keinginannya justru dikontrol dengan ketaklukan, ketaatannya kepada Bapa, kepada Tuhan. Yang mengatakan, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus mengajar kepada kita bagaimana menaklukkan diri kepada Tuhan dengan ketaatan, menolong kita untuk tidak jatuh menjadi hamba dari keinginan kita sendiri. Bahkan kita menjadi pemenang karena kita tidak kemudian
membiarkan keinginan itu berkuasa atas kita. Dan yang kedua, keinginan itu bisa kita kontrol. Sepanjang kita itu berani terus bersyukur kepada Tuhan. Ahab kalau dia mau berkaca dan melihat bahwa dirinya sudah diberkati Tuhan luar biasa, dia sudah diangkat menjadi raja atas Samaria, kepadanya diberikan kepercayaan, hormat, harta, kekayaan, luar biasa. Kalau saja ia berkaca pada itu dan bersyukur, jangan katakan Tuhan aku bersyukur, aku sudah diberikan ini dan itu, dan dengan bersyukur dia mencukupkan diri, maka tidak akan terjadi yang namanya kejahatan, perebutan, pengambil alihan kebun anggur Nabot dengan cara yang curang itu. Dia tidak akan pernah direnggut oleh keinginan itu, sehingga justru ketika ia sudah kaya, ia sudah menjadi raja, justru karena hanya sepidang tanah ia menjadi sedih, ia menjadi kehilangan kebahagiaannya. Kalau saja dia mau berkaca dengan jujur, dengan tulus, dan bersyukur kepada Tuhan, dia akan melihat betapa kayanya dia dan betapa harusnya ia berbelas kasihan kepada Nabot yang hanya memiliki sebidang tanah itu pun warisan yang seharusnya ia kemudian bantu bagaimana ia bisa lebih berbahagia dengan tanah warisan itu, bukan justru mengambilnya untuk dirinya sendiri. Kalau saja Ahab bersyukur, maka tidak akan terjadi tragedi itu. Ahab bisa berbahagia dalam keadaannya, Nabot juga bisa berbahagia dalam keadaannya dengan kebunnya yang masih tetap akan menjadi miliknya. Nah, dalam hal ini juga saya kira ada pesan sesuatu yang menarik untuk kita semua, bagaimana dalam konteks ini kita membayangkan, saya membayangkan, cobalah kalau misalnya dalam hal ini Ahab membantu Nabot, dia akan juga bisa berbahagia ketika ia bisa berbagi hidup dan bahkan mengangkat Nabot untuk keadaan yang lebih baik. Kenapa misalnya lagi dia punya kekayaan lebih atau ke ladang lain, Nabot juga selain ladangnya itu dia diberikan kepercayaan, silakan tuh ada kebunku yang bagus juga untuk kamu bisa kelola, biarlah kamu kelola. Bukankah dengan demikian Nabot juga bisa lebih menghasilkan banyak, ia bisa berbahagia dengan hasilnya yang banyak untuk keluarganya. Dan Ahab juga bersyukur, berbahagia karena apa? Karena dalam konteks ini ia yang kaya bisa berbagi kepada Nabot sehingga kekayaannya menjadi berkat untuk Nabot dan keluarganya. Dan ini menjadi sebuah kebahagiaan yang tak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Itu berbagi akan lebih banyak menghadirkan kebahagiaan ketimbang kita hanya fokus pada keinginan kita, hanya fokus untuk menjadi hamba pemuasan terhadap keinginan kita. Mari justru keinginan itu kita arahkan kepada sesuatu yang menghadirkan sejahtera, menghadirkan sukacita, menghadirkan berkat bagi kita dan juga bagi sesama kita. Berkuasalah atas keinginanmu dan berbahagialah karena keinginanmu telah engkau atur menurut hikmat dari Tuhan. Berbahagialah karena keinginanmu hanya untuk pada akhirnya menghadirkan kebaikan, damai, sejahtera, dan kebahagiaan bagi semua orang. Dan Tuhan menolong kita untuk mewujudkan panggilan hidup kita sebagaimana perenungan kita malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dengan doa. Tuhan makasih, kami bersyukur untuk perenungan pada malam hari ini. Bagaimana kami belajar tentang berkuasa atas keinginan kami. Biarlah dengan perenungan ini kami dimampukan untuk hidup lebih baik.
kami dimampukan untuk bisa menikmati hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan dengan syukur yang menghadirkan bahagia dan sejahtera. Dan biarlah juga kami belajar dari refleksi ini untuk bagaimana mengarahkan keinginan kami bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menghadirkan berkat juga bagi sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan mewujud nyatakan firman ini dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa memohon. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara refleksi kita malam hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.